Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Riyadi, kelas 12 Agama 2. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang sejarah. Dan tentunya kita akan angkat tema mengenai sejarah PKI. Di sini saya bersama Kak Minan dari Universitas Sulawesi Barat akan membahas mengenai PKI. Sekilas daripada PKI, sebagaimana kita kenal bahwa PKI ini adalah salah satu partai komunis Indonesia sekaligus pemberontak. Dan di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Langsung saja kita ke pertanyaan bagian pertama. Bagaimana latar belakang terjadinya pemberontakan PKI? Bisa jawab? Bisa. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari saudara. Jadi menurut saya yang saya ketahui, menurut buku yang saya baca, bahwa PKI itu atau yang dikenal dengan Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu partai terbesar dan tertua di Indonesia dengan jumlah anggotanya itu lebih dari 3 juta anggota dan membuat partai ini menjadi partai ketiga komunis terbesar di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Nah, adapun latar belakang yang menjadi adanya gerakan PKI ini karena secara garis besarnya itu adanya pertentangan antara TNI atau Tentara Nasional Indonesia dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia ini tersendiri. Mengapa demikian? Hal ini dilatar belakangi dengan adanya tujuan dari PKI yang dimana ada beberapa tujuannya. Yang pertama itu dia ingin mengubah ideologi negara kita, yakni negara Indonesia yang penuh dengan ideologi Pancasila menjadi ideologi yang komunis. Kemudian yang kedua, dia juga ingin memberhentikan masa pemerintahan Soeharto pada saat itu. Kemudian selanjutnya PKI ini pada awalnya dicetuskan oleh pemerintah Belanda pada saat itu untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana pada saat setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan dimunculkan adanya Partai Komunis Indonesia yang pada tahun 1965 ini menjadi momok penting dalam sejarah yang mengangkat pemerintah Belanda untuk dapat menghancurkan negara kita, negara Indonesia. Jadi dengan adanya latar belakang tersebut, intinya PKI ini ingin mengubah ideologi negara kita dan menunturkan ataupun menurunkan dari pemerintahan Soeharto. Kemudian dia pula ada pertikaian antara TNI atau Tentara Nasional Indonesia dan PKI itu sendiri. Jadi secara garis besarnya itu melatar belakangi adanya gerakan PKI ini atau Partai Komunis Indonesia. Nah, selanjutnya apa saja proses yang dilakukan oleh pemberontakan PKI? Oke, untuk pertanyaan keduanya, sebenarnya mungkin kita telah ketahui bahwa Partai Komunis Indonesia ini atau PKI itu ada beberapa yang pasti kita sudah kenal dalam sejarah yang kita pelajari mulai dari SMP, SMA sampai bahkan perkuliahan tinggi. Yang kita kenal adalah gerakan 30 September atau G30 SPKI, yang dimana gerakan ini terjadi pada malam hari kemudian terakhir pada dini hari yakni 1 Oktober 1965. Nah, ini adalah salah satu upaya yang dilakukan PKI untuk dapat memberantas Tentara Nasional Indonesia, yang dimana Tentara Nasional pada saat itu merupakan garda utama dalam pertahanan keamanan negara kita sendiri yakni Indonesia. Dengan mereka membuat suatu tindakan menculik beberapa jenderal Indonesia. Totalnya itu ada 6 jenderal yang perlu kita ketahui yang diculik dari rumahnya beliau pada malam hari sampai dini hari 1 Oktober tadi. Kemudian ada beberapa pula prosesnya yang dimana ia menempatkan para jenderal tersebut atau Tentara Nasional Indonesia itu pada lubang buaya yang seperti kita sudah lihat di sejarah-sejarah. Jadi untuk prosesnya tersendiri yang paling dekat dari apa upaya yang dilakukan PKI untuk dapat mencapai tujuannya tadi yakni menurunkan Soeharto, kemudian adanya pertikaian antara TNI dengan PKI, kemudian ingin mengubah ideologi negara kita.
itu dengan cara dia melakukan pemberontakan G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, yang terjadi pemberontakan dengan melibatkan kepada Tentara Nasional Indonesia. Dibunuh secara diam-diam sampai dia dimasukkan jasadnya itu ke lubang buaya. Jadi itu proses secara singkatnya yang dilakukan oleh PKI. Nah, selanjutnya atau pertanyaan berikutnya adalah bagaimana hasil akhir daripada pemberontakan PKI ini? Oke, untuk pemberontakan PKI tersendiri, jadi seperti yang tadi saya telah jelaskan mengenai prosedurnya atau prosesnya. Jadi pada saat para komunis ini atau anggota dari Partai Komunis Indonesia ini, kan kita tahu bahwa Partai Komunis Indonesia itu jumlahnya sangat banyak, anggotanya sangat banyak, yakni 3 juta. Dan tidak memungkinkan dia melakukan pergerakan pada malam hari menjadi salah satu momen yang baik untuk dia untuk dapat menculik para jenderal. Jadi secara garis besarnya akhir dari gerakan 30 PKI ini ialah seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ada beberapa jenderal Tentara Nasional Indonesia, bahkan Menteri Pertahanan pada saat itu pun menjadi korban dalam penculikan ataupun pemberontakan G30 PKI. Jadi secara rincinya apa yang terjadi ataupun hasil dari pemberontakan G30 SPKI yang dilakukan oleh PKI tersendiri ini, yang pertama menculik jenderal. Setelah ia menculik jenderal, ia membunuh jenderal tersebut. Ada yang ia bunuh di rumah karena dia tidak mau keluar dari persembunyiannya atau rumah dari jenderal tersebut. Kemudian kedua, ada juga jenderal atau Tentara Nasional Indonesia yang diculik, kemudian ia bawa ke suatu tempat. Kemudian ia seperti wawancara terlebih dahulu, menanyakan suatu tujuannya. Kemudian dia pun terakhir dia melakukan penyiksaan terhadap para Tentara Nasional Indonesia, dan berakhirnya itu kita kenal dengan sejarah lubang buaya, yang dimana para korban tersebut secara yang sudah sekarat atau meninggal dimasukkan satu persatu di lubang buaya yang berada di sekitar negara Indonesia di Jakarta. Jadi itu akhir dari pemberontakan G30 PKI. Nah, dengan adanya beberapa siasat dari partai-partai partai-partai mendukung anti komunis Indonesia, kemudian ada bantuan dari beberapa negara, maka gerakan 30 SPKI ini dapat kita atasi bersama berkat dengan beberapa bantuan tentunya, baik itu militer, kepolisian, dan lain sebagainya. Jadi untuk akhirnya seperti itu. Jadi tetap ada korban, tetapi untuk kedepannya itu dihentikan dengan cara bertahap. Jadi dia melakukan semacam identifikasi ataupun investigasi terhadap para pelaku yang telah melakukan pemberontakan tersebut. Jadi itu akhir dari G30 PKI yang menurut saya ketahui berdasarkan buku atau literatur yang saya baca. Nah, disinilah penjelasan dari kakak kita dari adminan dari Universitas Sulawesi Barat, yang sebagai kesimpulan bahwa PKI ini adalah salah satu partai komunis Indonesia, adalah salah satu ideologi yang tidak pernah bosan-bosannya kita untuk paham bersama, bahwa karena salah satu partai yang tertua di dunia yaitu PKI, bahwa ini pelajaran buat kita semua untuk mari kita membangun negara bersama. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.